Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Sebelum kita masuk ke materi, untuk pembelajaran pagi hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Doa akan saya pimpin dari sini ya. Silahkan persiapkan posisi untuk berdoa dulu ya. Oke, bagus. Ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua bisa hadir ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum materi kita mulai, kita refresh sejenak ya. Saya minta kalian yang di rumah ya, silahkan tersenyum lebar agar aura positif kalian semua bisa terpancar. Dengan begitu, apa yang kalian lakukan itu tidak akan menjadi suatu beban ya. Kalian akan enjoy dan merasa ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti Bu Fitri akan menggunakan metode Inguwiri ya. Nanti apa itu Inguwiri? Nanti akan Bu Fitri jelaskan ya untuk materi pengolahan hasil peternakan. Nah, untuk pengolahan di sini Bu Fitri akan menggunakan kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.3 yaitu mengolah bahan pangan hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, dan rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Itu untuk kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan di sini nanti yang harus anak-anak capai ya untuk tujuan pembelajaran di sini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bahan pangan hasil peternakan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis bahan pangan hasil peternakan. Dan kemudian yang ketiga adalah menjelaskan manfaat bahan pangan hasil peternakan. Jadi tujuan pembelajaran ketika itu yang harus Anda capai untuk materi pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Nah, kemudian di sini nanti Bu Fitri akan menggunakan tentang metode Inguwiri, di mana metode Inguwiri ini nanti yaitu berpusat pada keaktifan kalian, ya. Apa sih itu metode Inguwiri? Metode Inguwiri itu adalah kegiatan pembelajaran di mana di sini melibatkan siswa secara maksimal, seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, itu bisa berupa benda atau peristiwa ya, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga nanti anak-anak bisa merumuskan sendiri penemuannya ya, tentunya dengan penuh percaya diri. Nah, di sini untuk tahapan Inguwiri yang pertama nanti ada orientasi. Apa itu orientasi? Kegiatan yang di dalamnya yang harus Anda capai di sini. Orientasi di sini adalah pengembangan kemampuan berpikir kalian
ya. Nanti di sini akan Ibu berikan sebuah gambar. Nah, nanti silakan kalian untuk berorientasi di sini ya. Kemudian silakan Anda merumuskan masalah. Ya, masalah yang Anda dapatkan dari sebuah gambar itu apa? Nanti silakan Anda pecahkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesa. Nah, merumuskan hipotesa nanti Anda bisa menebak gambar tersebut ya berdasarkan dari rumusan masalah dan hipotesis sementara kalian. Nah, setelah itu untuk pembuktian hipotesa kalian sementara, silakan Anda kumpulkan data. Data yang Anda dapat itu bisa Anda baca dari buku literasi dari buku paket, atau mungkin Anda juga bisa mencari dari informasi di internet. Setelah itu, setelah Anda mengumpulkan data, silakan langkah yang ketiga kalian menguji hipotesis. Jadi, jawaban sementara Anda tadi, hasil hipotesa Anda sementara tadi, silakan uji. Apakah gambar yang Bu Fitri tampilkan itu sesuai dengan data yang kalian cari, kumpulkan. Dan yang terakhir nanti di sini anak-anak bisa menarik kesimpulan. Ternyata gambar yang diberikan Bu Fitri itu benar-benar bahwa itu adalah sebuah produk bahan pangan hasil peternakan dengan namanya apa, seperti itu ya anak-anak ya. Itu untuk pembelajaran Inguwiri. Nah, di sini pertemuan pertama kita akan membahas pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Nah, kalian bisa lihat ya di situ ada tampilan beberapa jenis atau macam dari hasil peternakan yang tentunya kalian tidak asing dan bisa menemukan di sekitar kalian. Nah, bagi anak-anak yang sering ikut menemani ibunya ke pasar belanja, mungkin kalian bisa menjumpai gambar-gambar yang Bu Fitri berikan ini. Jadi itu tidak asing untuk kalian cari tahu. Nah, sekarang Anda lihat. Nah, di situ ada gambar. Gambar apakah ini? Nah, itu juga tidak asing untuk kalian. Nah, nanti silakan Anda merumuskan ya, mencari. Kemudian silakan nanti berikan komentar kalian di channel YouTube ini ya. Anak-anak wajib memberikan komentarnya di sini. Nah, jadi nanti silakan Anda menjawab di sini. Gambar apa ini yang pertama? Ini gambar yang pertama. Kemudian di sini juga ada yang kedua. Gambar apakah ini? Nah, ini juga tidak asing bagi kalian dan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ya. Ini lebih lezat ya, lebih enak dan kalian juga tidak asing. Ini juga merupakan salah satu dari hasil peternakan. Nah, tugas kalian nanti berikan komentar di channel ini. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian ternak. Ya, mungkin ada beberapa yang kalian di rumah sudah melakukan kegiatan ini, membuat mungkin ada yang ternak burung ya, atau ternak ayam. Nah, itu bisa juga. Jadi ternak di sini adalah hewan ya. Hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerja manusia. Sedangkan peternakan di sini merupakan usaha pemeliharaan ternak, ya. Untuk bahan pangan hasil peternakan di sini adalah bahan pangan hasil dari usaha pemeliharaan ternak. Ya, jadi anak-anak bisa membedakan apa itu ternak, apa itu peternakan, dan apa itu bahan pangan hasil peternakan. Nah, jenis pangan hasil peternakan di sini kita bisa lihat ya. Kalau dari unggas dan dari hewan yang berkaki 4, kebanyakan yang kita konsumsi ini adalah berupa daging, ya.
Bisa jadi dari daging ayam Jawa, broiler ya, atau mungkin dari daging sapi, daging kambing, atau daging kerbau, atau mungkin kalau untuk masyarakat Manado ini daging babi ini juga banyak sering dikonsumsi ya. Bahkan selain ini juga ada yang dari hewan unggas, kita bisa manfaatkan juga hasil ternaknya itu berupa telur ya, yang sering mungkin kita jumpai di rumah, kita sering buat untuk sarapan pagi ya, telur ceplok, telur dadar itu merupakan salah satu hasil pangan peternakan ya, bahan pangan hasil peternakan. Kemudian dari sapi atau kambing kita juga bisa temukan selain daging, kita juga bisa mendapatkan hasilnya berupa susu ya, itu bisa kita konsumsi karena di situ banyak mengandung kalium yang bermanfaat, kalsium sorry ya, yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, manfaatnya apa saja di sini untuk daging? Ya, yang pertama untuk manfaat daging di sini yaitu banyak mengandung vitamin B dan mineral. Ya, jadi daging tersebut itu kaya vitamin B dan mineral yang sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Ya, itu untuk manfaat daging. Yang pertama. Kemudian yang kedua di sini yaitu mengandung 9 asam amino esensial ya, yang berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Jadi kita memang memerlukan untuk makan daging karena setiap harinya sel-sel kita itu bekerja, ada yang rusak, mungkin ada yang aus, sehingga kita perlu pembaruan untuk memperbaikinya. Yaitu dengan apa? Mengkonsumsi daging. Kemudian yang ketiga di sini yaitu mengandung zat besi Heme. Apa itu zat besi Heme? Ya, zat besi Heme di sini yang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Ya, zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Maka kalau anak-anak yang sekiranya cenderung mengalami anemia, ya, anak-anak bisa mengkonsumsi daging ya, karena salah satu manfaatnya salah satu kandungannya yaitu mengandung zat besi Heme. Kemudian yang keempat yaitu mengandung vitamin D ya. Vitamin D di sini sangat berfungsi untuk tulang ya, sehingga kita juga bisa menghindari adanya pengeroposan tulang. Kemudian yang kelima yaitu mengandung zinc dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Nah, apalagi untuk saat ini kita memerlukan imun yang lebih kuat ya, sehingga kita bisa menangkal virus atau penyakit ya. Kemudian yang keenam di sini manfaat daging yaitu banyak mengandung omega 3 dan senyawa penting ya untuk membantu fungsi jantung, hati dan sistem saraf pusat. Nah, itulah untuk manfaat daging. Ada 6 manfaat kandungannya yang sangat diperlukan untuk tubuh kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, nanti anak-anak selanjutnya akan mengerjakan tugas ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Silakan anak-anak menjawabnya, kemudian menjawab di buku ya. Kalian tulis dulu, baru kalian foto, kemudian kalian unggah di GCR seperti biasa ya. Jangan sampai lupa karena ini ada penilaiannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, ya selamat belajar ya. Karena hari esok itu akan dimiliki oleh seperti kalian orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini ya.
Karena pendidikan di sini adalah merupakan tiket masa depan Anda. Nah, itulah tadi untuk materi kita hari ini. Kita bisa menarik kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama tadi di sini adalah bedanya antara ternak, peternakan dan bahan pangan. Ya, kita bisa lihat tadi, ya. Bahwa tadi di sini dikatakan ada ternak ini adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, ya. Ada sebagai sumber bahan baku industri atau bisa jadi sebagai pembantu pekerja manusia. Sedangkan peternakan di sini tadi kita bahas sebagai usaha pemeliharaan ternak. Sedangkan bahan pangan hasil peternakan adalah bahan pangan hasil dari usaha pemeliharaan ternak. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kalian membuat refleksi ya, refleksi kita untuk hari. Silahkan anak-anak nanti membuat rangkuman, kemudian Anda tulis ya di kertas dan diunggah di GCR untuk tugas kedua kalian. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang hasil bahan pangan, pengolahan bahan pangan hasil perikanan. Silakan Anda persiapkan dengan mempelajari materi di buku paket prakarya yang sudah dibagikan dari sekolah. Ya, selamat pagi. Ya, semoga kalian selalu sehat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa menggunakan masker ya, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.